Sampai kapan bangsa ini memelihara kebusukan? Mantap. Pak Jokowi akan hadir minggu depan. Ya, kita berharap dia sebagai pemimpin bangsa, dia bukan budak, dia bukan kacung. Dia harus hadir di sini untuk memberi teladan bagi bangsa Indonesia. Karena ini bagian dari para perjalanan sejarah. Rakyat ini tidak akan buat apa-apa, tak mungkin kau dibunuh. Tetapi kau harus memberi teladan, memberi yang sebenar-benarnya, keterangan benar-benar. Asli atau tidak, ada atau tidak ijazah itu. Karena kau hidup, makan dan minum dari rakyat Indonesia, dari pajak rakyat Indonesia. Kau juga berkewajiban untuk memberikan syarat-syarat yang disyaratkan oleh undang-undang sebagai syarat untuk memangku jabatan publik di Republik ini. Kewajiban saudara untuk menunjukkan ijazah, menunjukkan syarat-syarat. Kau bukan kacung, kau membunuh, harus beri teladan. Kita suruh bapakmu datang di sini, jangan modal hanya bukan malu bangsa ini. 300 juta manusia representasi, kamu hanya memberikan ijazah tidak bisa. Kita malu sebagai rakyat. Terima kasih. Ini suara dari rakyat nih, rakyat. Masyarakat sebenarnya sudah ingin sekali Pak Jokowi hadir. Ya, nah itu saja ini. Dia harus hadir. Harus hadir, Pak. Beri teladan. Masa rakyat yang lain datang pengadilan, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek sakit-sakit pakai kursi roda datang. Jokowi yang berani sanggup keliling seluruh Indonesia, tapi hanya untuk datang pengadilan tidak berani. Apa yang saudara sembunyikan? Kami juga berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, UGM sebagai institusi yang dibiayai negara harus melindungi keadilan dan kebenaran. Tidak boleh memihak, tidak boleh memelihara kebusukan. Tidak boleh memelihara kebohongan, tidak boleh memelihara kemunafikan. Harus membuat yang adil. Bagaimana dengan Dian Sandi Utama, Pak? Kira-kira gimana? Akan hadir nggak dia? Ya, untuk saudara Dian Sandi kami tahu Anda sedang mencari makan. Tapi saya berharap saudara harus datang. Berkatakan yang benar. Sampai kapan saudara akan berbohong tentang diri kamu dan menyembunyikan diri kebenaran di bangsa ini di zaman 300 juta manusia. Bahkan kita disorot oleh masyarakat internasional. Ada untuk satu ijazah. Oke. Jadi kita juga ingin tahu Dian Sandi mendapatkan ijazah itu dari laci Pak Jokowi, dari berangkas Pak Jokowi, atau dari mananya Pak Jokowi? Kira-kira Pak? Ada prediksi nggak? Kita tahu bahwa segala tindak tanduk Dian Sandi pasti atas restu saudara Jokowi. Oh betul. Maka saatnya Dian Sandi berkata yang jujur, berkata yang benar, datang di pengadilan ini kesempatan untuk bangsa ini tahu, bangsa ini pembangsa pemaaf, bangsa ini akan malu. Tapi saudara Dian Sandi Jokowi harus katakan kalau benar asli, kalau tidak ada ijazah ya harus katakan yang benar. Oke. Izin Pak bertanya, di sini kan ada yang komen. Apain sih siapa anda berhak ini koleksi jasa itu asli apa tidak, siapa kalian? Dan yang penting kan nggak penting ijazah, yang penting katanya kinerjanya. Oh, yang penting kinerjanya. Jadi begini, ijazah salah satu syarat untuk seseorang mencari pekerjaan, untuk seseorang memangku jabatan publik. Karena itu syarat undang-undang, maka diandekan setiap orang yang menunjukkan ijazah itulah orang-orang yang punya niat baik untuk bekerja, niat baik untuk memimpin suatu bangsa. Tapi kalau pemimpin dia memasukkan ijazahnya, kalau pemimpin atau seseorang tidak punya ijazah, berarti satu, kemungkinan orang itu tidak punya kompetensi, dia tidak berhak untuk memangku jabatan itu, dia tidak berhak untuk mendapat pekerjaan itu. Tapi apabila pemimpin dia memasukkan ijazahnya atau syarat-syarat dari undang-undang yang ditentukan untuk pekerjaan atau jabatan publik, maka calon pemimpin, calon pekerja itu adalah penipu, pembohong, pembuat. Dia tidak pantas untuk memangku jabatan di negara Republik Indonesia. Ini syarat, bukan soal dia buat apa, bukan. Ini soal benar atau tidak, soal jujur atau tidak. Karena ini ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mencari pekerjaan, setiap orang yang mau memiliki jabatan publik. Sebaiknya jujur saja ya Pak, daripada makin panjang. Ya, ini kita meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim-hakim yang dipilih di sini untuk membuat sejarah. Kalau memang ini perlu dilanjutkan sesuai kebenaran. Tapi kalau ini sudah tidak mungkin, sebaiknya digugurkan.
Karena tidak pantas kita terus memperpanjang kebohongan ini yang hanya menjadi tontonan, yang hanya menjadi bully-bulian, yang hanya menjadi edukasi bangsa kita terhadap bangsa kita. Jadi Bapak masih percaya ada kemungkinan bahwa Pak Jokowi tidak datang, ijazahnya tidak ada dan Pak Agus Silvi bebas. Saya sangat percaya karena saya tahu hakim-hakim ini mereka mempunyai sendiri. Mereka disumpah, mereka bukan kacau, mereka bukan termuda Jokowi. Karena itu mereka harus menegakkan keadilan, menegakkan keadilan. Gimana pendapat Bapak soal banyaknya polisi di sini, Pak? Ya, kita mengharapkan banyak polisi ini. Saya berharap bahwa seluruh aparat polisi di sini orang baik-baik mau melindungi kita semua. Tapi saya juga berharap kepada aparat kepolisian ini untuk tidak boleh melindungi orang yang bersalah, melindungi orang yang berbohong, melindungi orang yang munafik, melindungi orang yang nyata-nyata palsu di negeri ini. Karena tugas polisi adalah memegang amanat untuk membangun bangsa, bukan menjadi termul, bukan menjadi seorang suruhan Jokowi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Allah, Bu.